Kalau soal tingkat kepuasan, semua survei saya kira confirm gitu ya. Mengatakan bahwa tingkat kepuasan berbanding yang tidak puas jauh di atas, lebih tinggi orang yang tidak puas. Saya kira kita pun sama anak Medan apa ya puas dengan situasi Medan, soal banjir, soal kemacetan, soal begal dan macam-macam itu. Saya kira ya kita tahulah sesama anak Medan, saya kira kita hidup di Medan ini tahu situasi. Halo warga Medan, bersama saya Armin Nasution. Selama 30 menit ke depan kita akan bersama dalam talkshow series Jumat Berkah untuk Medan. Dan pada talkshow kali ini kita mengambil topik analisis survei calon wali kota Medan 2020. Prolog yang akan saya sampaikan adalah ada beberapa lembaga survei dalam seminggu terakhir merilis hasil survei terkait pemilihan wali kota Medan 2020. Yang pertama ada Median, kemudian dilanjutkan oleh survei internal Gerindra yang bekerja sama dengan Caldera. Dan poin penting yang akan kita lihat dari survei tersebut adalah ada beberapa poin. Yang pertama terkait tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah Kota Medan 2015-2020. Di survei terakhir yang juga sudah didapatkan hasilnya oleh Gerindra, masyarakat yang mengaku puas atas kinerja tersebut adalah 43%. Kemudian yang mengaku tidak puas 56,57%. Kemudian yang kedua adalah prioritas masalah yang harus diselesaikan dalam masalah Kota Medan yang selalu muncul, yaitu pengangguran, kemiskinan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan beberapa hal lain. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat dari survei ini terkait elektabilitas calon. Jika misalnya pilkada hari ini dilakukan, maka tadi ada hubungan yang kuat antara ketidakpuasan dan dukungan terhadap pemilihan wali kota Medan. Maka elektabilitas yang kita lihat pada survei tersebut adalah masyarakat akan memilih pasangan nomor 2 dengan tingkat pemilihan 68,59% dan nomor 1 31,41%. Ini berdasarkan responden dengan 600 sampel di 21 kecamatan. Lalu faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk dipilih ternyata ada sedikit anomali. Karena ternyata walaupun masyarakat menginginkan pemilihan dilakukan dengan nomor urut yang sudah ditentukan, tapi mereka malah memilih berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman akan menentukan untuk dipilih. Begitu juga alasan memilih. Mereka akan memilih yang paling berpengalaman. Itu sekilas tentang survei yang kita dapatkan hasilnya. Dan bersama saya sudah ada dua narasumber yang tidak asing lagi untuk membahas fenomena survei calon wali kota Medan 2020. Di sebelah kanan saya sudah hadir bersama kita Bang Gus Irawan Pasaribu. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan kemudian di sebelah kanan saya lagi, di sebelah kanannya Bang Gus, ada Bang Fernanda Putra Adela, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan FISIP USU. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah, Bang Armin. Kita bisa dialog nanti ya, lebih terbuka dan lebih mengalir. Dan beliau menggantikan Bang Murianto Amin yang seyogyanya hadir bersama kita. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya kira saya akan langsung nih ke Bang Gus. Bang Gus, kira-kira kalau melihat fenomena survei ini, apa yang ada di pikiran Bang Gus? Kenapa misalnya tingkat ketidakpuasan ini terlalu tinggi, lalu kemudian masyarakat sepertinya memilih berdasarkan harapan-harapan yang sudah ada di benak mereka? Apa analisis Bang Gus terkait ini? Ya, terima kasih. Saya kira kalau disebut tadi anomali, mungkin kalau kita berangkat, saya coba berangkat ya dari awal. Kita ingat pada pemilu sebelum ini, berarti 2015 yang lalu, ya, itu diikuti dua pasangan calon juga pada waktu itu. Itu sesungguhnya memberikan gambaran juga, maka nanti akhirnya saya tidak lalu melihat yang terjadi sekarang itu anomali gitu ya. Kenapa? Kita ingat pada waktu 2015 pemilu kada Kota Medan diikuti dua pasangan calon,
tingkat partisipasi pemilih, orang yang datang ke TPS untuk memilih itu sangat amat rendah, ya, 25,56%. Ya. Ini kan satu gambaran betapa memang masyarakat pemilih Medan yang cerdas itu mungkin saja kemudian tidak merasa memiliki harapan dengan pasangan calon yang ada, gitu ya. Nah, lalu kemudian waktu itu Tengku Eldin berpasangan dengan Pak Ahyar Nasution, lalu berhadapan dengan Ramadan Pohan dan Edi Wijaya. Itu dimenangkan 71, sekian persen oleh Tengku Eldin dan Ahyar Nasution. Nah, sesungguhnya mereka itu duduk menjadi wali kota itu hanya dengan 18% pemilih sebetulnya gitu, yang memilih gitu ya. Nah, dalam perjalanannya saya kira itu terkonfirmasi, saya kira bahwa di awal harapan masyarakat tidak begitu besar dengan pasangan calon yang ada sehingga partisipasi pemilihnya kecil. Sayangnya kemudian setelah terpilih kan tidak ada sebuah terobosan yang membuat katakanlah prestasi Kota Medan membanggakan gitu ya. Misalnya tadi yang survei-survei yang dilakukan yang terakhir, misalnya saya baca juga sih sebetulnya Median itu saya baca dan juga ada videonya gitu ya. Dia lebih banyak mensurvei terkait dengan kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah Kota Medan gitu ya. Nah, dulu juga sebetulnya sebelum mengajukan pasangan calon, kami di Gerindra melakukan survei, bukan hanya Medan, tentu semua pemilu kada yang berlangsung di Sumatera Utara. Nah, Medan itu hasil survei di bulan Desember itu malah jauh lebih rendah lagi tingkat kepuasan masyarakat dengan kinerja Pemko Medan secara menyeluruh. Median mengupasnya secara per sektor gitu ya. Tapi saya kira sama aja terkonfirmasi. Yang puas dengan kinerja Pemko Medan di Desember yang lalu itu hanya 14%. 86% itu menyatakan tidak puas gitu ya. Nah, pada saat itu kan belum ada calon-calon, semua masih bakal calon semuanya. Nah, pada saat itu memang akhirnya petahana Pak Ahyar itu hanya dipilih 4% gitu. Nah, waktu itu paling tinggi berhimpitan antara Bobi Nasution dan Iwan Tritonga sebetulnya. Ini paling berhimpitan. Malah saya pun ada di situ gitu. Oh, elektabilitasnya lebih tinggi dari Ahyar cuma 4, saya 21. Padahal saya tidak pernah memposisikan diri akan maju. Nah, ini kan terkonfirmasi dengan kemudian soal tingkat kepuasan. Nah, ada lagi survei sebetulnya yang kalau ini menurut saya baru anomali gitu ya, bahwa diukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pemko itu sangat rendah, ya kan? Lalu ada pertanyaan berikut, apakah petahana masih layak lagi untuk memimpin Kota Medan? Yang menyatakan layak ada 26%. Tapi pada saat kemudian di pertanyaannya adalah siapa dari pasangan calon, kan udah diputuskan ini sekitar sebulan lalu lah surveinya, udah ada 2 pasangan calon yang ditetapkan KPU yang menyatakan layak lagi petahana untuk memimpin Medan 26%. Tetapi ini mungkin nanti Pak Tata ini orang, saya nggak begitu saya bukan meskipun di politik tapi kultur saya masih kultur korporasi, mungkin beliau kandidat doktor politik ini yang bisa nanti menjawab. Tetapi pada saat pilihan sudah disuguhkan hanya 2 pasangan calon, yang 26 mengatakan layak, bertambah lagi yang kemudian memilih Ahyar menjadi 46, Bobi Aulia 54. Nah, ini kalau ini anomali menurut saya, gitu ya, anomali. Tetapi setelah survei terakhir kerjasama kami dengan Caldera, angka itu kan sudah semakin tinggi di angka saya kira 69 lah kalau dibulatkan gitu ya, 69 berbanding 31. Artinya mungkin ya setelah Bobi banyak turun bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat begitu, ada pergeseran. Saya yakin yang bergeser dari tadi 54 menjadi 69 berarti sekitar 25% yang 16% bergeser itu. Saya yakin itulah yang kemudian yang menyatakan petahana tidak layak lagi, tapi pada saat survei bulan lalu tetap memilih petahana, saya kira sudah mulai
memahami, mulai mungkin ada trust kepada Bobi, sehingga angkanya menjadi 69%. Saya kira kalau soal tingkat kepuasan, semua survei saya kira confirm gitu ya, mengatakan bahwa tingkat kepuasan berbanding yang tidak puas jauh di atas, lebih tinggi orang yang tidak puas. Saya kira kita pun sama anak Medan apa ya puas dengan situasi Medan, soal banjir, soal kemacetan, soal begal dan macam-macam itu. Saya kira ya kita tahulah, sesama anak Medan, saya kira kita hidup di Medan ini tahu sebenarnya. Ya, sudah berapa hasil survei nih yang Bang Gus bandingkan untuk melihat tingkat kepuasan itu? Kalau yang kita lakukan sendiri tadi, pada saat kita ingin mengajukan calon, kami lakukan survei. Saya bilang tadi bahwa di situ tingkat kepuasannya sangat amat rendah, hanya 14%. Itu bulan Desember gitu ya. Nah, lalu kalau yang langsung kami yang lakukan, barulah ini yang periode survei 9 sampai 21 Oktober ini yang kita kerjasamakan dengan Kaldera. Yang langsung kami Gerindra itu 2 kali. Tapi kan kita juga minta pada saat Bobi mendaftar di kita tanya, menurut survei kami Anda Bobi Nasution itu ada di 29% waktu itu tingkat elektabilitasnya, gitu ya. Ada nggak survei sendiri? Ada Bang, 4 katanya, bukan 1, 4 ada. Minta kita biar kita coba compare gitu. Tentu pasti akan ada perbedaan di sana sini karena periode survei juga ada perbedaan juga. Kalau kita lakukan misalnya di bulan Desember surveinya, yang lain Oktober, itu kan akan sudah memberikan gambaran yang berbeda. Tapi dari sana ke sononya, ke sininya, saya kira sudah ada peningkatan-peningkatan, dan itu saya yakin kerja-kerja tim dan juga kunjungan Bobi yang semakin intens di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kita tahu sama anak Medan, pemilih Medan ini kan cerdas. Mungkin pada waktu itu belum menetapkan pilihan karena mungkin belum terlalu mengenal sosok-sosok si calon itu. Ya, saya ke Bang Tata nih. Kalau Bang Tata memandang survei yang terlihat dari tingkat kepuasan ini seperti apa sebenarnya? Saya pikir ini satu hal yang sangat wajar, karena yang pertama itu ada kegelisahan warga Medan dengan kondisi hari ini. Kasus-kasus korupsi yang akhirnya kemudian menjerat seluruh bahkan ini kepala-kepala daerah Kota Medan gitu. Nah, bisa jadi ada sebuah persepsi yang muncul di masyarakat dengan petahana kemungkinan besar akan berujung kepada kasus korupsi lagi gitu, karena lagi berjalan pada saat itu. Nah, jadi sehingga pilihan-pilihan, karena ada 2 pilihan ya, karena cuma ada 2 pilihan ini, masyarakat memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada sesuatu yang baru gitu, yang lebih representatif dari culture, satu Mandailing, satu Melayu kalau saya tidak salah ya, Bang Aulia Rahman ya. Nah, ini menjadi satu representasi warga Kota Medan, anak muda yang mungkin dianggap lebih punya idealisme dibandingkan dengan mereka yang sudah lama atau sudah menjalankan pemerintahan ini gitu. Ada rasa ketakutan itu karena sepanjang pilkada yang dilakukan secara langsung, Medan tidak pernah mendapatkan kepala daerah yang paripurna masa jabatannya, selalu berujung kepada penangkapan kasus korupsi. Nah, itu mungkin satu indikasi. Nah, yang kedua, kemudian dengan yang kita lihat di media, kemudian ini kan era COVID ini kan ada keterbatasan ya sebenarnya dalam campaign, karena kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Tapi yang saya pandang sebagai orang kampus, Bobi dan Aulia ini punya tim yang lebih masif bergerak ke akar rumput gitu. Ya, mungkin ditambah dengan koalisi yang besar, apalagi partai-partai besar semua ada di situ dengan struktur yang sudah sangat lengkap, sehingga bisa membantu kerja-kerja kandidat. Sementara untuk pasangan Ahyar dan Salman, yang pertama hanya didukung oleh 2 partai politik, dan kemudian diskursnya, wacana yang lahir di era COVID melalui media sosial, melalui tim yang door to door secara terbatas, itu kurang didengar gitu. Nah,
ini yang akhirnya nge-push. Kalau kemarin hasil-hasil survei sebelumnya masih di rating 50-an%, sekarang bisa sampai di angka 69% hampir. Nah ini yang mungkin terjadi di tingkat masyarakat. Ini kan masyarakatnya hanya dia butuh pengenalan lebih intens kepada kandidat, dan ini dijalankan oleh tim, gitu. Sehingga keingintahuan masyarakat terhadap kandidat itu tersampaikan, gitu. Nah tambah lagi misalnya komunikasi politiknya Ahyar Nasution ini kan kurang ya, saya pikir kurang mengena lah, gitu. Berapa kali misalnya di yang kemarin tuh pernah kita lihat di Metro TV bahkan ya, yang diwawancari dengan Najwa Shihab kemarin itu kan, ada ketidakpengakuan misalnya, ada dari Bawaslu kena misalnya kemarin teguran gitu, saya tidak ada kena apa begini, tapi sementara Bobi ya mungkin karena kami perdana sehingga ada kesilapan misalnya. Nah ketulusan atau kejujuran seperti itu yang mungkin dilihat masyarakat, tapi dengan melihat sosok ini kok tanda kutip ya, ini kok agak keras kepala gitu kan, kita lihat seperti itu mungkin. Terus dengan track recordnya Medan ini sudah apa ya perubahan gitu, walaupun kita memang tidak bisa menyerahkan semua kesalahan pengelolaan Pemko ini dengan sosok incumbent, karena posisi kan di tengah jalan dia. Tapi karena dia bagian dari pemerintahan pada itu yang dilihat disorot oleh masyarakat. Apa yang sudah diperbarui nih, dan ini banjirnya tetap. Kemudian dalam penanganan COVID-nya juga nggak jelas nih langkah-langkahnya apa gitu. Operasi pasar, tapi yang dilihat itu adalah bentuk kemarahan misalnya gitu. Nah komunikasi itu yang seharusnya saya pikir ini yang harus diambil nih sebenarnya sama Ahyar Nasution, cara komunikasi yang baik, tapi yang ini nggak terjadi karena mungkin tim tidak kuat gitu. Sementara di kelompok Bobi dan Aulia ini timnya solid, saya pikir begitu. Jadi Bang Tata, kalau tadi soal problem ya, ada korupsi, kemudian juga ada beberapa keinginan masyarakat untuk perubahan. Nah, apakah ini menjadi satu bagian yang tak terpisahkan ketika misalnya kepala daerahnya ke KPK, lalu kemudian kinerja untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat tidak tercapai? Pasti, itu pasti. Karena kan walaupun kita tahu ya birokrasi itu berjalan ya, tapi kan pengimplementasian dari kerja-kerja itu kan diambil dari visi dan misi kepala daerah gitu. Nah kalau kemudian Medan ini diautopilotkan, SKPD juga dia akan bingung mau mengarahkan kemana. Sementara instruksi dari pimpinan itu kan tidak jelas munculnya, karena kepala daerah akhirnya ditangkap dengan KPK. Ya sudah, akhirnya SKPD juga jalan-jalan sendiri, tidak ada koordinasi yang jelas di sana, pasti sangat mengganggu. Oke, saya ke Bang Gus nih sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Tata terkait beberapa hal yang berhubungan dengan kinerja sehingga tidak maksimal. Tapi kan masyarakat juga ingin sebetulnya melihat perubahan apa sih yang harus lebih maksimal dilakukan ketika misalnya kita periode 2020 ke depan ini memiliki pemimpin baru, kan ada harapan di situ harusnya. Iya, makanya sebetulnya begitu kami survei di Desember, kesimpulan saya waktu itu sebagai Ketua Gerindra Sumatera Utara, itu masyarakat pengen sosok baru gitu loh. Dan memang yang kami ajukan sosok baru, akhirnya putuslah yang baru, ya Bobi Aulia gitu ya. Karena ya saya tahu lah ya Pak Ahyar sahabat saya, orang baik gitu kan. Tapi kan nggak cukup hanya baik. Karena sekali lagi, kalau mau misalnya kita mau lihat ini, misalnya soal pengalaman tadi, saya kira masyarakat Medan juga cerdas. Pengalaman itu kan kata orang tua dulu adalah guru terbaik. Saya kira hingga sekarang itu berlaku. Tapi bagi kita mereka yang bijak, terpelajar, itu bukan harus mengalami sendiri, tapi mengambil pengalaman orang lain, orang sukses, bahkan orang gagal pun dipelajari orang yang memang mau belajar, sehingga dia bisa, kalau yang gagal dia menghindar untuk terhindar dari kegagalan. Orang yang sukses mungkin banyak hal yang bisa dia pelajari untuk sukses begitu. Dan memang pastilah ini yang dibangunkan Bobi Aulia ini tidak orang berpengalaman misalnya, tetapi sesungguhnya dia ya sekolah pun pengalaman gitu. Sekolahnya kan S1 S2-nya IPB, saya kira salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Itu kan pengalaman juga. Saya tahu persis beliau itu seorang
pengusaha korporasi yang itu pasti profesional gitu ya, pasti kulturnya adalah kultur korporasi yang profesional. Ingat loh, sekarang justru memang saya berharap sebetulnya banyak pimpinan daerah itu yang punya kultur-kultur tidak sekedar birokrasi ya, tetapi punya kultur di korporasi. Sekarang ini pun birokrasi ini belum selesai, makanya ada Kementerian Pan-RB gitu ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut saya reformasi birokrasi adalah ingin merubah birokrasi yang ada di reform untuk mendekatkan dengan kultur korporasi sesungguhnya. Dan di situ Bobi punya pengalaman. Nah, persoalan yang selalu dibangun opini atau persepsi ini berpengalaman, ini tidak berpengalaman. Saya bilang pengalaman itu guru terbaik, ya. Tapi bagi orang yang bijaksana akan belajar dari pengalaman orang, bukan harus dialami sendiri. Tapi oke lah, misalnya tadi oleh Pak Tata udah singgung nih, ya, hat-trick kita di persoalan. Ya, saya kira kita miris sebagai anak Medan, pemimpin kita tersangkut kasus ya. Nah, dan juga tadi misalnya apa ada hubungannya dengan kinerja? Mari kita lihat ya pengalaman. Nah, pengalaman ini kan sesuatu yang sudah terjadi dan bisa dilihat, bisa diukur gitulah kurang lebih. Mari kita lihat sesungguhnya apa sih yang sudah kita dapatkan oleh pengalaman itu di Kota Medan. Apa pengalaman kita? Ini mohon maaf, tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi ya kita harus ungkap misalnya ya kan gitu ya, bahwa soal korupsi tadi Pak Tata akhir Agustus KPK merilis soal indeks korupsi. Medan itu zona merah korupsi. Medan ini ibu kota provinsi, mestinya menurut saya yang terdepan di dalam hal-hal yang baik gitu loh. Ya kan, Sumatera Utara hanya 3 yang hijau, zona hijau, itu yang poinnya di atas 50 hingga 75, itu Tebing, Humbang, dan Tapsel. Selebihnya di bawah itu 25 ke 50 itu kuning. Lah, Medan ibu kota provinsi ini merah hanya dapat poin 23 gitu. Dan kata TII, Transparansi Internasional Indonesia, Medan kota terkorup, juara bertahan kita kata ICW gitu ya. Nah, lalu saya waktu 2019, 2018 saya kira itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, waktu itu saya masih ketua Komisi 7, saya protes, apa-apaan kalian bikin Medan kota terkotor, terjorok di seluruh Indonesia untuk metropolitan. Lah memang itu hasilnya katanya. Saya, waduh Bu, gimana? Enggak, biar ini pembelajaran. Ya sudahlah. Ya kan begitu. Ini kan sesuatu yang kemudian bukan kata Gus Irawan, ini kata KPK, kata TII, kata ICW, BNN juga merilis bahwa Medan kota dengan peredaran narkoba terbesar misalnya. Dan kalau yang lain pengalaman masyarakat ya asal hujan mengalami, ya sekarang ini masih banjir terus, ya kan, kota Medan tapi jalannya masih banyak bolong-bolong gitu ya. Jangan, rupanya saya kira di dekat saya punya kafe yang di Bunga Asok aja yang bolong-bolong, rupanya di Petisa pun, pasar Petisa bolong-bolong juga gitu. Oh, di jalan di Ponorogo udah bolong juga Pak Gus. Ponorogo sih, itu jalan utama tuh kan. Itu kan wajah kita gitu. Iya. Bang Tata, tadi disinggung Bang Gus soal budaya korporasi dengan birokrasi. Ini ada persepsi, jangan-jangan orang ketakutan. Beda loh korporasi dengan birokrasi gitu. Kalau di pandangan Bang Tata ini seperti apa sebenarnya? Nanti jangan-jangan orang berpikir, kalau kita pilih yang lebih cenderung ke korporasi, profit oriented kan harusnya. Gini Bang Harmin, tadi hasil rilis survei itu kan apa yang paling mendesak ya? Itu masalah pengangguran itu kan di sekitar 40% kalau saya tidak salah kan. Nah, itu kan saya pikir itu sangat selaras gitu. Apa yang disampaikan oleh Agus tadi. Tingkat kepuasan atas penanganan Pemko Medan dengan pengangguran 81% tidak puas. Kira-kira begitu. Nah, jadi dengan good governance sekarang, pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah membutuhkan korporasi dan civil society itu kan sebagai SDM, sumber daya manusianya, tenaga kerjanya. Nah, bagaimana kemudian menguraikan masalah-masalah pengangguran ini? Itu kan harus didekatkan budaya birokrasi dengan korporasi tadi. Jangan kemudian kita anti dengan istilah korporasi ini pemilik modal dan lain-lain gitu. Persis. Maksud saya kultur loh, bukan
target korporasi mau cari untung. Iya, Pak. bukan secara Kulturnya. personalnya gitu. Ciri kultur korporasi itu, orang korporasi itu selalu berpikirnya sangat sistematis, terstruktur, Betul. dan terukur. Nah, itu yang saya mau. Kan banyak kegiatan-kegiatan kita sekedar menghabiskan anggaran. Kalau korporasi, Pak, boleh habiskan anggaran bahkan seberapapun, tapi Anda harus mendapatkan sesuatu hasil yang lebih besar. Iya, gitu loh maksudnya. kayak begitu. Nah, makanya untuk ini kan kepala daerahnya kan sesungguhnya dia manajerial. Dia ini kan memanajemen manusia-manusia karena dia punya SKPD gitu. Dia punya perangkat yang ada di situ. Bagaimana kemudian membudayakan perangkat daerahnya itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Bagaimana bisa menyerap investasi-investasi untuk membuka lapangan pekerjaan? Karena sesungguhnya survei tadi menunjukkan 40% masyarakat Kota Medan itu yang gelisah, yang artinya masih takut dengan masalah pengangguran, apalagi di era pandemi seperti ini. Gitu. Jangan-jangan Bang Tata ketakutan terhadap pengangguran itu karena beberapa waktu lalu kan banyak korban PHK tapi kemudian tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Betul. Nah, itu dia intervensi apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat selama ini kan yang dilihat kan dari pemerintah pusat, bantuan UMKM, bantuan ke jam sostek, desa tenaga kerja itu pemerintah pusat. Lalu apa intervensi pemerintah daerah kepada masyarakat lokalnya? Gitu. Nah, ini yang belum terasa sehingga masyarakat melihat apa yang bisa diberikan pemerintah kota ini kepada kami gitu. Nah, sehingga dengan sesuatu yang kayak Pak Gus bilang tadi, ini orang punya pengalaman di dalam manajemen korporasi. Nah, sehingga ini memberikan peluang sebenarnya untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, menarik investor-investor untuk supaya Medan ini meminimalisir lah masalah pengangguran itu gitu. Tapi kan Bang Tata, kita tadi dijelaskan Bang Gus, ada pemilih cerdas yang tidak muncul di 5 tahun lalu. Kira-kira dengan tawaran-tawaran seperti yang kita lihat dari hasil survei ini dengan tingkat kepuasan, kemudian juga elektabilitas para calon, lalu kemudian masalah yang ingin diselesaikan, memungkinkan nggak untuk pemilih-pemilih cerdas ini akan memanfaatkan atau menggunakan hak pilihnya di Desember nanti? Saya pikir dengan kondisi sekarang itu sangat besar sekali, apalagi kan kita bicara hasil survei kan. Dan di survei ini kan sudah juga ada pertanyaan apakah Anda nanti datang ke TPS. Kalau nggak salah 70% mengatakan datang. Gitu. Nah, kan KPU juga penyelenggara pemilu juga secara masif ini untuk mensosialisasikan terus, mereka memiliki target 75% gitu. Nah, beda kondisi 2015 misalnya, di mana kemudian kandidat yang muncul itu kan saya pikir tidak sepanas sekarang lah ya. Sosoknya yang tidak mengakar, lalu kemudian melawan petahana, sehingga masyarakat berpikir kita nggak menggunakan hak pilih saja pun sudahlah menang. Tapi kondisi hari ini ada sosok anak muda yang dianggap punya pembaruan melawan petahana yang dipersepsikan kayak saya bilang di awal. Kita bisa melihat misalnya Abdillah Mardi satu paket masuk, kemudian Rahutman dengan Eldin, Rahutmannya masuk, Eldinnya nunggu dulu, ketika dia sudah terpilih dia masuk lagi. Eldin sama Ahyar, ada mungkin ketakutan seperti itu nih, Ahyar menang nanti, Ahyar bisa jadi masuk lagi gitu kata mereka. Jadi ya sudah, kita carilah sesuatu hal yang baru. Harus ada harapan di situ. Pasti harus ada harapan di situ. Bagus, kalau kita berbicara tadi soal analisis survei calon wali kota, kan ini masih ada waktu ke depan sekitar beberapa minggu lagi. Tentu juga mereka harus berusaha untuk meningkatkan bagaimana nanti agar masyarakat mau datang ke TPS dan memilih. Kira-kira nih strategi apa sih yang harus dilakukan oleh para kandidat? Nanti begitu misalnya ada survei lagi, maka sudah semakin kelihatan nih akan seperti apa gambaran hasil yang akan terjadi di TPS pada 9 Desember 2020. Saya optimis ya, gambaran survei juga kan masyarakat yang pada saat ditanya apakah akan datang ke TPS nanti tanggal 9 Desember 70 kalau nggak salah angkanya mengatakan akan datang. Bagi saya di tengah pandemi COVID-19 saya kira itu udah angka yang baik gitu ya. Tentu saja bagi kami ini kan pengusung nih, partai pengusung, dan saya kira apa yang kemudian sekarang ada satu peningkatan. Kalau misalnya pada bulan-bulan lalu masih di angka 54% elektabilitasnya Bobi Aulia,
lalu angka yang terakhir survei yang dilakukan 9 sampai 21 Oktober ini menjadi 69, ini pasti juga kerja-kerja dari tentu juga tim-tim yang ada, relawan-relawan yang ada, dan partai pengusung. Bagi kami kalau Gerindra, ini memang kami ini ciri partainya yang tegak lurus begitu ya, dan memang ada juga kader kami di situ. Saya malah mengajak teman-teman saya di Gerindra, ini tidak sekedar memenangkan Bobi Aulia, sebetulnya tolong lebih jauh, lebih di atasnya. Kita sedang berupaya untuk kemudian mengangkat Medan ini untuk bangkit, karena sudah terlalu lama kita, tadi saya kira apa yang sudah kita atau Pak Tata sampaikan itu gitu ya. Nah, oleh karenanya derajat perjuangan kita ini sudah di atas lah, bukan sekedar untuk memenangkan calon yang kita usung, tetapi kita sedang berupaya sekarang, karena saya yakin betul gitu, kemudian setelah berinteraksi dengan Bobi itu menurut saya orang yang sangat smart ya orangnya ya. Makanya saya yakin setelah kemudian beliau banyak berinteraksi, maka ada pergeseran-pergeseran di samping kerja-kerja tim. Di Gerindra sendiri, ini sekarang terus ini muter hampir tiap hari, nggak ada kekosongan, keliling ke tiap-tiap kecamatan Gerindra Kota Medan. Besok bahkan kami melakukan konsolidasi total dihadiri oleh ketua harian dan sekjen gitu ya. Ini perhatian kita, saya meyakinkan para petinggi di Jakarta bahwa Medan tolong dibantu untuk bisa bangkit lah, karena saya kira udah terlalu lama kita situasi sekarang yang kita ingin ada perubahan ke depan. Dan dari survei manapun saya membaca, masyarakat ingin perubahan. Kalau mau berubah tentu ini kan pilihannya tadi nggak banyak, cuma dua nih. Satu mau status quo saja, begini-begini aja, atau satu mau berubah. Orang tanya sama saya, udah pasti nanti Bobi akan lebih baik. Saya punya keyakinan itu. Kepastian Allah punya Allah, bukan kita. Tetapi saya kira dari interaksi saya, beliau punya konsep, beliau orang bukan kaleng-kaleng gitu ya, sekolahnya bener gitu, pengalamannya juga punya di korporasi yang saya yakin itu bermanfaat. Belum lagi link beliau yang sangat kuat gitu ya. Ya, saya tahulah, saya di Komisi 11 2.750 triliun anggaran untuk kue pembangunan di Indonesia ini. Pertanyaan saya, Sumut dapat berapa? Medan dapat berapa? Saya periode lalu ketua Komisi 7, nggak ada tuh pimpinan daerah yang datang dari Sumut ini. Nah, ini agak menarik gitu ya. Ada di survei Median, itu yang ada lebih besar puasnya daripada tidak puasnya. Ini soal listrik. Saya bisa cerita panjang soal itu. Kalau listrik itu, mohon maaf harus saya katakan, saya memaksa Dirut PLN dan Menteri SDM untuk mengatasi krisis listrik. Karena saya punya kewenangan waktu itu sebagai Ketua Komisi 7, itu betul-betul ya mungkin sekali-sekalinya kewenangan saya paksakan untuk bikin pembangkit terapung yang ada di Belawan itu. Jadi itu nggak ada urusan, nggak ada. Harga gas di Medan, itu betul-betul peran saya sebagai Ketua Komisi 7. Dan itu bukan saya dapat dari Pemko gitu loh. Itu karena saya basicnya orang bank, banyak teman-teman pengusaha datang lapor bagaimana kita berkompetisi Pak Gus. Di Jawa Timur 8 US dollar, di Medan 13,38 dolar harga gasnya gitu kan. Nah, bagaimana kami bisa untuk kemudian bisa lebih efisien, produksi bisa berlanjut, listrik pun kemudian biarpet dan sebentar-sebentar mati, dan memang waktu itu kita defisit. Dan itu saya kira adalah inisiatif saya waktu itu, kemudian dengan kewenangan yang ada di saya, dan herannya itu bukan datang dari pemerintahan pula katakanlah meminta ke kita, tapi mungkin mereka tahu bahwa kita ini anak Medan, ya tentu pasti bantulah. Akses pemimpin daerah ke pusat itu harus lebih maksimal gitu. Pasti. Ya, saya ke Bang Tata sedikit nih. Bang Tata, ini kan kita seperti yang saya jelaskan tadi, ke depan harus ada perkembangan dari kedua calon. Kira-kira nih, karena keterbatasan di tengah pandemi, strategi apa yang harus dilakukan kedua calon untuk terus meningkatkan elektabilitasnya? Dan begini, kadang-kadang kan strategi murahan itu sebetulnya sudah tidak mempan ya, mempengaruhi masyarakat. Misalnya selalu dijolimi, seolah-olah melawan penguasa yang zolim, lalu kita membuat diri kita seperti teraniaya. Nah, kira-kira nih strategi ke depan itu akan seperti apa, Bang Tata? Ya, pertama saya pikir dengan hasil survei ini jangan ada euforia gitu. Tidak boleh mengendurkan kerja-kerja yang selama ini sudah
dijalankan dan tercapai. Bahkan ini harus dipus lagi karena setiap harinya, setiap minggu ini kan memilih ini masalah hati ya. Nah, sehingga hati manusia itu yang paling gampang dibolak-balik ya. Nah, ketika kita melihat kasus Jakarta kemarin, Ahok versus Anies ya kemarin itu, yang saya khawatirkan pokoknya harus dijaga adalah ini komunikasi politik. Apa yang terjadi hari ini sudah sangat baik untuk di tim Bobi dan Aulia gitu. Komunikasi politik yang terus dijaga, dan bahkan bukan hanya kandidat ini, tapi tim ini tidak boleh memiliki kesalahan dalam komunikasi politiknya, karena ini sangat fatal gitu. Kita melihat di Jakarta. Nah, itu bagian salah satu strategi yang harus dimasifkan. Bagaimana kemudian hari ini misalnya tim menggerak door to door, itu saya pikir sudah sangat baik gitu. Tapi kemudian untuk lebih memasifkan dengan kondisi sekarang ini, apa era kekinian zaman now nih kan, saya juga kepinginnya ada inovasi dalam media campaign, memanfaatkan media-media sosial gitu. Nah, kekurangan di Medan dan umumnya Sumatera Utara itu dia. Jadi tidak ada hiburan, kurang ada hiburan masyarakat dalam inovasi kampanye gitu. Saya contohkan misalnya, kalau masyarakat disuguhkan dengan kampanye gaya film-film pendek, misalnya bagaimana kemudian kandidat untuk menata Medan, itu sangat-sangat menarik dan itu sangat lengket gitu, karena audiovisual itu cepat nyampe di masyarakat gitu. Kemudian dengan gaya stand up komedi yang kemudian memparodikan, hal seperti itu sangat menarik, apalagi gaya milenial gitu. Nah, sehingga strategi kampanye ini saya pikir ini yang jangan sampai kendor, karena tiap minggunya apalagi menjelang hari H pasti kandidat pesaing ini juga akan memasifkan komunikasi politiknya gitu dengan berbagai cara, khususnya sekarang kan eranya post truth ya. Diskurs itu, wacana itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat gitu. Nah, ini yang harus terus untuk dijaga. Bang Tata, soal komunikasi politik, kalau dibandingkan dengan pengaruh money politics nanti seperti apa kira-kira? Gini, untuk Medan saya melihat tren vote buying itu tidak tinggi. Saya contohkan begini, ada partai itu nggak usah sebut lah ya, partai baru ya, partai baru kemudian berkompetisi di Medan dengan keterbatasan amunisi caleg. Karena saya tahu caleg ini, karena saya dulu kawan-kawan juga ini kan, mereka bisa mendapatkan 2 kursi. Tapi ketika kita beranjak ke daerah, di Serdang saja, di samping, dia 0 kursi. Padahal segmentasi pemilihnya saya pikir itu lebih cocok. Saya tahu nih parpolnya apa. Tahu ya. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa melihat masyarakat Medan ini tidak laku dengan bukan berarti tidak ada ya, tapi besar. Masyarakat Medan ini kan masyarakat yang sadar gitu. Sadar itu artinya tingkat pendidikannya, kemudian faktor ekonomi kerjanya gitu. Tidak seperti di daerah yang kemudian beberapa riset mengatakan vote buy itu sangat masif sekali gitu di beberapa daerah jauh lah dari Medan gitu. Nah, jadi pemilih rasional itu sangat kuat, dan itu yang harus diperebutkan oleh kandidat. Karena kalau kemudian kandidat berpikir untuk vote buying, hasil survei itu ambil saja duitnya, pilih dengan hati dia sendiri. Itu seperti buang air ke laut saja gitu. Tapi kalau di daerah makin ke arah sana ya mungkin bisa itu terjadi. Artinya itu tadi soal pemilih cerdas itu ya. Jadi dia lebih bisa memilih. Kalau Bang Gus sendiri gimana nih memandang money politik ini, kira-kira betul-betul tidak akan mempengaruhi atau bagaimana nih? Sama ya, saya kira untuk tingkat kota dengan tingkat kecerdasan yang lebih baik, lebih tinggi dan tertangkap juga oleh survei mungkin masih ada ya, tapi sangat kecil. Dan saya sependapat kemudian dengan money politics itu mungkin saja diterima, tapi pada saat dia milih, dia tetap pada pilihan hatinya gitu. Iya kan? Saya kira jadi ukurannya wah ini cocok lagi dirampok ini sedikit katanya. Kalau ini kasih
kontraproduktif boleh jadi ya. Artinya kalau misalnya Bang Gus yang mendukung salah satu kandidat tidak setuju dengan itu, dan kemudian kalau misalnya ada yang melakukan itu, apa yang akan dilakukan oleh Gerindra misalnya atau tim pemenangannya Bobi dan Aulia ini? Ya, maksudnya siapa yang melakukan? Kalau orang lain melakukan ya kita nggak ada punya urusan lah. Tapi kita tidak merekomendasikan itu. Dan gini loh, pastikan juga semua pasangan calon, kami aja ini kan survei Gerindra sendiri gitu ya. Saya kira pasangan calon lain pun melakukan survei juga, termasuk soal money politik itu, termasuk soal tingkat elektabilitas. Maka ini mohon maaf ini karena saya nggak politik ya, saya lihat surveinya ini kan sudah mapping nih, kita mapping per kecamatan. Saya kemarin ada konsolidasi internal Gerindra misalnya di Belawan gitu ya, saya beritahu mereka, kalian ini harus kerja keras nih. Untuk selanjutnya kita ini masuk ke closing statement Bang Gus, termasuk mungkin apa strategi lagi yang harus dilakukan, kemudian nanti dari Bang Tata juga kira-kira kata kuncinya apa yang akan disampaikan kepada para kandidat. Saya kira ke Bang Gus dulu nih. Ya, saya kira ya ini memang tadi komunikasi politik, saya kira banyak masukan dari Pak Tata ya. Saya kira beliau juga menilai udah bagus gitu. Saya terus ingatkan nanti ini anak muda 2. Memang ya ini bawaan mereka menurut saya. Saya sering ya mengikuti acara-acara mereka ada hadir. Selalu loh mereka tidak lupa untuk mengajak masyarakat yang ikut dalam pertemuan itu untuk selalu kita ini kemudian berpolitik santun. Dari keduanya gitu. Gitu loh, gitu. Jadi saya kira kan kalau dari sisi ini bagaimana memaintain hasil survei ini untuk kemudian nanti menjadi nyata di tanggal 9 kan tinggal itu nih. Dan tadi misalnya saya yakin ya teman kita, kompetitor kita pun ada survei juga gitu. Jadi pasti juga gambaran money politik pun pasti tergambar juga. Jadi saya kira itu langkah bunuh diri, saya sependapat itu. Tapi saya kira mungkin saja hasil survei itu dimiliki juga pasti ya, sehingga mungkin apakah sudah mulai melihat sesuatu, mencari apa ya semacam terobosan-terobosan. Medan Utara kan diklaim misalnya oleh salah satu partai pengusung kompetitor itu kan 80% katanya dikuasai. Makanya kemarin malam saya ada di Belawan, saya tekankan sama teman-teman di sana, kalian harus kerja keras. Itu Medan Utara ya yang diklaim 80%. Padahal Medan Utara itu satu dapil, Gerindra pemenang mutlak di situ dengan 3 kursi gitu, hampir 4 kursi bahkan gitu ya. Tapi klaimnya 80% sudah dimiliki oleh kompetitor. Tapi ternyata saya baca, oh rupanya direct selling bukan dari survei. Direct selling itu saya paham bahwa ya datang ke masyarakat meyakinkan untuk pilih ini. Yang didatangi memang pendukung dia dan ratusan ribu di sana mungkin hanya beberapa orang saja mungkin diambil kesimpulan gitulah. Nah, karena itu saya kira berkeyakinan bahwa akhirnya masyarakat Kota Medan ini adalah pemilih cerdas gitu. Kemarin mungkin ada angka-angka yang terlihat kontradiktif gitu, anomali, ada bercampur ini mungkin situasi nasional dengan Kota Medan. Saya banyak dialog, diskusi, kita ini sedang ingin berkontribusi membangun Medan gitu loh. Jadi kita tinggalkan dulu yang lain loh. Kita yang bicara kita Medan kok gitu kan ya. Nah, maka saya kira saya ingin mengajak juga kita, dan saya yakin masyarakat pemilih di Medan cerdas akan bisa memisahkan bahwa yang kita sekarang ingin berkontribusi itu adalah untuk membawa Medan bangkit menuju Medan yang lebih baik. Dan saya yakin betul sosok anak muda ini punya kapasitas untuk itu, punya energi besar. Saya kira untuk membelokkan Medan ini menuju yang lebih baik butuh energi besar. Energi besar itu selalu dimiliki oleh mereka yang usianya lebih muda. Dan saya kira saya juga tidak ingin meletakkan tanggung jawab 1-2 orang ya, wali kota, wakil wali kota. Mungkin saja sudah jadi kultur ini di Medan ini. Saya kira yang butuh terobosan bagaimana merubah kultur birokrasi di Medan menuju yang lebih baik supaya kemudian bisa berubah ke arah yang lebih baik, dan pasti itu dibutuhkan orang baru. Kalau masih itu orang lama, ini kan kayak kita ada di comfort zone jadinya gitu. Dan
saya kira saya menjatuhkan harapan mudah-mudahan tadi masyarakat Kota Medan cerdas, Allah ridho dengan langkah anak muda ini, mudah-mudahan mereka mendapat amanah dan pasti kemudian saya akan ikut mengawal kalau amanah itu sudah jatuh ke mereka. Kalau dari Bang Tata sendiri closing statement ini seperti apa nih? Yang pertama itu di masa-masa akhir kampanye menjelang pemilihan ini, intensitas komunikasi politik itu lebih dikuatkan. Jangan kemudian masing-masing kandidat ini merasa euforia puas, kan begitu kira-kira. Lalu kemudian ciptakan satu inovasi-inovasi dengan kampanye di era terbatas gitu. Karena kita di masa pandemik. Sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi satu momentum dengan kondisi pandemik seperti ini. Nah, saya sih mendorong supaya tim itu bisa lebih bekerja keras, memikirkan ide-ide inovasi dalam kampanye. Manfaatkan media sosial itu untuk semakin mendekatkan pemilih dengan yang akan dipilih. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, urusan partisipasi pemilih, saya juga mengharapkan ini tidak hanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu, tapi peran penting tim untuk mengajak, mensosialisasikan, meyakinkan masyarakat mereka memilih dengan kondisi yang aman kesehatannya, itu juga penting supaya kita tidak lagi melihat di akhirnya masyarakat mulai galau lagi dan tidak datang ke TPS. Itu yang harus terus diyakinkan oleh tim. Saya pikir itu. Ya, baik. Terima kasih Bang Tata. Warga Medan sekalian, saya kira dengan closing statement dari dua narasumber saya yang tadi berbicara banyak tentang komunikasi politik yang harus terus dipertahankan dan mendukung politik cerdas adalah salah satu solusi untuk terus menjaga bagaimana agar kita mampu menetapkan siapa yang akan kita pilih pada 9 Desember 2020 nanti. Baik, Bang Tata, terima kasih sudah hadir bersama kita. Bang Gus, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih warga Medan sudah bergabung dengan kita di Jumat Berkah untuk Medan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.